Pemirsa Cirebon Pustaka TV di Jagat Nusantara masih bersama Rama Guru, Dr. Hewan Raden Haji Bambang Irianto. Kita tadi sedang mengupas tentang ajian sumber kejayaan dan kita sudah memasuki babak-babak terakhir di mana setelah semalam suntuk sang anak melakukan tarekat dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan pada pagi harinya sholat subuh berjamaah dengan kedua orang tuanya, dan ini memang harus dilakukan secara privasi, artinya si anak dengan kedua orang tuanya. Jadi kalau kita masih memiliki kedua orang tua yang masih hidup, maka saya berharap bahwa prosesi seperti ini akan memberikan nilai kedekatan batin antara anak dengan orang tua. Nah, tadi alurnya setelah dia membaca surat Al-Fatihah semalam suntuk, kemudian dia sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah, kemudian dia menuntun ke ibunya untuk duduk di sebuah kursi yang telah disiapkan dan juga bapaknya. Maka kemudian si anak itu akan melakukan sungkem. Bahkan dia harus membasuh ya kaki. Enggak, tanpa seperti itu. Membasuh. Silakan Pak Rama Guru Bambang untuk bisa meneruskan. Ini episode-episode yang begitu sangat mengharukan, di mana hubungan emosional antara anak dengan kedua orang tua itu, karena yang pada akhirnya adalah orang tua akan mendapatkan ridho, dan ridhonya akan tentunya diterima oleh Allah, dan ridho yang paling dikabulkan adalah doanya orang tua buat anaknya. Ya. Silakan Rama Guru. Ya, terima kasih, kita lanjutkan. Nah, kemudian setelah duduk dengan nyaman ibu ini, dan kitanya jongkok ya di bawah, di lantai, di antara dengkul, lutut ya. Kita ambil raih tangan ibu, ya, tangan ibu dicium punggung tangan, ini apa namanya? Kemudian dicium, dibalik oleh kita, dicium telapak tangannya. Nah, setelah itu kita akan menyampaikan serangkaian ucapan-ucapan yang sudah dipersiapkan beberapa hari sebelumnya. Nah, kita sampaikan dari hati yang paling dalam. Ibu, dari hati saya yang paling dalam sebagai seorang putra, pada hari ini adalah hari saat ini. Sebentar lagi, umpama saja Pak Badar lahirnya jam berapa itu? Malam ya, umpama saja kan jam 7 apa jam 8 ya. Nah, itu kan mau sebentar lagi saya ini berapa tahun yang lalu? 50 ya. bukan 20 tahun yang lalu, bukan. Ya, 50 tahun yang lalu saya ada di dalam perut ibu. Karena jam 7 atau jam 8 pagi itu saya dilahirkan di muka bumi ini melalui perut ibu, melalui rahim ibu. Betapa ibu telah banyak menderita pada saat ibu mengandung saya. Menurut cerita bibi, boleh disebut namanya, itu ibu itu pada waktu mengandung berapa bulan sih? 2 bulan yang banyak sekali muntah. Iya, berat 2 bulan itu. Muntah sampai berat sekali. Sampai lemes gitu ya, pucat, lemah. Nah, demikian sengsaranya ibu, masa-masa bahasa Cirebon nyidam. Bahasa Indonesia nggak tahu saya. Nyidam itu masa-masa nggak nyaman pada waktu mengandung awal, trimester pertama gitu ya. Nah, kemudian semakin hari semakin besar, semakin berat ibu membawa diri saya di dalam perut ibu, di dalam rahim ibu. Keadaannya wahnan ala wahnin, lemah dan semakin bertambah lemah. Itu bahasa Al-Quran. Suratnya silahkan cari sendiri di PR, mungkin surat Luqman ayat berapa ya. Nah, wahnan ala wahnin itu
coba aktingkan sambil sungkem di jongkok atau duduk di lantai. Kalau perlu sambil mencium lutut dari ibu ini. Kemudian tibalah saatnya ibu harus mempertaruhkan nyawa demi saya. Mempertaruhkan nyawa di jam 7 pagi, misalkan lahir jam 7 pagi. Untuk saya. Disitulah ibu mempertaruhkan dengan ikhlas untuk diri saya. Dan dengan rahmat Allah, keselamatan dari Allah, lahirlah saya. Ketika saya lahir di dunia ini, dan ibu masih mengeluarkan juga sisa energinya, tenaganya untuk mengeluarkan ari-ari atau plasenta. Nah, setelah itu ditanyakan oleh ibu, bukan nanya tentang uang, nanya tentang suaminya mungkin, tapi mana anakku? Mana anakku? Saya ingin melihatnya, saya ingin mendekapnya. Begitu bahasanya ibu dalam rohani ibu. Mungkin tidak disampaikan secara lisan. Dalam batin mengatakan begitu. Dan ibu menjerit seperti itu. Mana anakku? Begitu disampaikan ke dada ibu, ibu merasa sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur. Nah, mulailah saya dengan babak baru. Saya, yang pura-puranya namanya kan bukan Bambang Irianto, tapi Badar tadi itu. Saiful Badar gitu ya, yang jadi peraganya tadi. Nah, ini mulai disusui oleh ibunya. Disusui. Kalau menurut Quran kan, Quran menyusuinya 2 tahun. Tapi faktanya kalau menurut bibi atau uwa atau kakek nenek berapa bulan, ya diikutin saja. Misalkan 10 bulan. Nah, itu susah payah menyusuinya. Satu, kita tidak bisa membalas jasa ibu kita, Pak. Tidak bisa membalas jasa ibu kita. Karena 1 tetes air susu ibu tidak bisa ditukar dengan dunia dengan seisinya. Apalagi kita nyusunya selama 10 bulan atau bahkan 2 tahun. Ya mana bisa kita membalas untuk disebut anak yang bisa membalas budi kepada ibu kita. Nah, sampaikan itu. Setelah itu belajar merangkak, belajar jalan, lari-lari, susah payah ibu tuh menjaganya, memberi makan, segala sesuatu yang merepotkan ibu kita sampaikan. Sampai pada saat nakal-nakalnya. Namanya Pak Badar umur 3 tahun atau lari ke sana kemari, umur 10 tahun wis bisa nyolong pentil. Nah, gitu. Mencuri mangga muda gitu ya. Nakal. Mulai senakal-nakalnya. Sampai-sampai ibunya merasa kesal. Belikan nih. Belikan bumbu dapur di warung. Main-main dulu, kemudian tidak segera cepat kembali kepada ibu, ya, perintahnya. Nakalah. Sampaikan kenakalan kita sampai remaja, bahkan kalau udah dewasa jahat mungkin ya, kejahatan kita, tidak mau berbakti kepada orang tua. Jadi yang kita sampaikan bukan kebaikan kita. Yang kita sampaikan adalah semua kejelekan kita di depan ibu. Untuk itu ibu, saya mohon ampun, cium tangannya. Jadi dibasuhnya, tangan ibu dibasuh, tapi dibasuhnya pakai air mata. Bukan dibasuh pakai air. Basuhlah pakai air mata gitu. Tumpahkan. Ya. Tumpahkan pakai air mata. Mohon ampun ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Nah, terus mohon ampun, mohon maaf. Terus terakhirnya, kalau sudah ibunya ridho, mohon doa dari ibu. Doa. Dari situ doa ibu. Nah, itulah yang disampaikan Pak Badar, kelemahan kita di depan ibu. Tetapi
tidak semua murid, semua orang bisa melakukannya. Yang penting ruhaninya. Karena begitu rangkaian kata tersusun untuk disampaikan ke ibu, satu huruf pun tidak keluar. Bahkan si anak ini nangis persis seperti dia dilahirkan. Wah, 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 teriak-teriak. Nah, ibu sudah ngerti, ibu sudah memaafkan seluruh kesalahanmu, ibu sudah ridho. Satu sudah memaafkan, sudah memberi ridho, dan sekarang mendoakan, kedepannya juga mendoakan kamu, nak. Dipeluk anaknya. Kuras itu air mata ibu ini untuk kita. Kuras air matanya. Menetes air mata ibu, air mata ridho, dan insya Allah pada saat itu ijabah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini inti ajaran Sumur Kejayaan. Kemudian setelah selesai, cium tangan bolak-balik lagi, baru pindah ke depan bapak atau ayahanda. Sama dengan yang tadi, tapi bentuknya lebih sederhana. Karena diutamakan kan bapak nggak bisa mengandung, nggak bisa melahirkan. Jadi yang disampaikan adalah beratnya seorang ayah untuk memberi nafkah, beratnya seorang ayah untuk memberi perlindungan, beratnya seorang ayah untuk memberikan pendidikan. Nah, 3 hal ini. Juga nanti langsung memohon ampun, memohon ridho, memohon doa. Ampun, ridho, doa. Sungkem di depan ayah, dan ayah juga karena sudah mendengarkan tadi nguping cerita dengan ibu tadi, sudah otomatis bapak itu sudah nangis terus. Kemudian cium tangan bolak-balik. Selesai sudah acara Aji Sumur Kejayaan, tetapi ibarat seperti obat dari dokter, itu suntikan itu naik, kadar antibiotik misalkan tinggi naik, tapi perlu maintenance dengan minum antibiotik yang harian atau obat-obat dari yang dokter itu. Jadi maintenance itu ada, maintenance-nya. Pemeliharaan Aji Sumur Kejayaan ini senantiasa berkomunikasi, senantiasa berbakti kepada ibu dan bapak. Nah, itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, orang yang masih memiliki lengkap 2 orang tua. Kalau nggak punya orang tua, sudah meninggal semua, bagaimana? Lakukan persis seperti itu, tetapi video ini adanya di makam orang tua, ibu dulu. Ibunya ada di Pulau Jawa, bapaknya di Kalimantan, ya ibunya dulu di Pulau Jawa. Lain waktu nanti ada rezekinya pergi Kalimantan, baru Kalimantan. Kalau jejeran ya alhamdulillah. Itu beberapa hari sebelum dibersihkan dulu makamnya. Karena sesudah sholat subuh ke situ, jangan-jangan nanti bersembunyi ular di situ. Dibersihkan dulu ya. Nah, dan kemudian satu hal, ilmu ini, mohon maaf, ini pesan dari kami, tidak boleh disampaikan kepada orang lain tanpa sudah mempraktekkan ilmu ini terlebih dahulu. Saya bisa berbicara begini karena saya insya Allah sudah mempraktekannya, Pak Badar. Jadi Anda yang mendengar ilmu ini ilmu Cirebon, Aji Sumur Kejayaan, dilarang keras mengajarkan kepada orang lain sebelum mempraktekannya, buat diri sendiri. Saya kira begitu, cukup. Kurang lebihnya intinya bahwa perilaku kita lebih diutamakan ketimbang kita memberikan nasihat, sementara kita belum pernah menasehati diri sendiri. Ini ilmu Cirebon yang cukup tinggi. Terima kasih Rama Guru Dr. Hewan Raden Haji Bambang Irianto. Dengan ajian Sumur Kejayaan, ya, kita dapat mendapatkan ilmu yang cukup luar biasa, bagaimana teknik berbakti kepada orang tua. Dan saya tambahkan, Pak Badar, bahwa ilmu inilah yang menjadi ilmu andalan pada saat terjadi pertemuan para sufi, murid-murid kiai yang ada di pondok pesantren Kedinding. Sebelum acara pokoknya itu, seleksinya adalah bagaimana teknis berbakti kepada orang tua. Itu sampai ada ulama-ulama penting di situ membicarakan. Satu orang ulama bercerita masing-masing. Terakhirnya kami ya mewakili dari Keraton Kesepuan. Di situ hadir sesepuh Keraton Kesepuan dan
yang sekarang jadi Sultan Sepuh berapa? Itu Mama Arif Natadiningrat, Sultan Sepuh 14. Saya sebagai juru bicaranya menyampaikan ilmu yang ada dari Keraton Cirebon, Keraton Kesepuhan, dalam Agung Pakungwati khususnya, dan ternyata alhamdulillah sambutannya luar biasa. Karena memang bukan ciptaan saya, bukan ciptaan kami, itu para wali Cirebon zaman dulu. Dan sudah dipraktekkan turun temurun berabad-abad lamanya, dan insya Allah selamat dunia, selamat akhirat, jaya sempurna. Baik, terima kasih Rama Guru dan pemirsa Cirebon Pustaka TV di Jagat Nusantara, ya, Rama Guru yang dimuliakan. Amin. Salam penuh kesejahteraan dan penuh kemuliaan. Cirebon Pustaka TV akan terus menggali kreativitas, kearifan budaya Caruban Nagari, inspiratif dan mencerahkan, serta akan terus menjaga tradisi sebagai kebanggaan budaya Nusantara. Saya Saiful Badar dan juga Rama Guru Bambang Irianto mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di episode yang akan datang.